Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Sukurman Lase, AM Letra. Saya adalah peserta Latsar 2025 BPSDM Sumut, Angkatan 2, Kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang relevansi digital Desa Punggul dan Smart ASN menuju Good Governance serta penerapan literasi digital. Seperti yang kita ketahui, kemajuan zaman pada saat ini sangatlah pesat, terlebih dalam sektor digitalisasi. Dan kita sebagai negara berkembang harus mempunyai kemampuan di dalam menyesuaikan diri serta mengikuti perkembangan zaman tersebut. Di beberapa daerah, ada yang sudah melakukan perubahan dengan mengikuti kemajuan digitalisasi, terlebih dalam sektor pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Misalnya, penerapan sistem pelayanan publik berbasis online, seperti pembuatan dokumen kependudukan secara daring, pelayanan kesehatan terpadu, hingga sistem pembayaran pajak elektronik yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Contohnya di Desa Punggul yang terletak di Kabupaten Badung, Bali. Terletak di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Desa Punggul tampak seperti desa Bali pada umumnya, asri, damai, dan kaya tradisi. Tapi, siapa sangka di balik nuansa tradisional itu tersembunyi semangat digitalisasi yang luar biasa. Langkah besar pertama mereka dalam menciptakan aplikasi Sigadis atau Sistem Informasi Geografis Administrasi Desa. Aplikasi ini memungkinkan perangkat desa mengakses data kependudukan, kepemilikan lahan, dan fasilitas umum dalam satu peta digital yang interaktif. Tak hanya itu, mereka juga meluncurkan SIM-BPD, yaitu Sistem Digital untuk Badan Permusyawaratan Desa yang membuat seluruh proses pengawasan, musyawarah, hingga keputusan BPD bisa diakses oleh publik sehingga transparansi pun meningkat. Dan yang paling dirasakan manfaatnya oleh warga yaitu masyarakat kini bisa mengurus surat-surat kependudukan secara online dan tanpa antrian panjang. Lebih dari sekedar digitalisasi, inovasi ini memicu perubahan budaya. Perangkat desa jadi lebih cepat tanggap, warga jadi lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi, dan rasa percaya terhadap pemerintah desa pun meningkat. Berkat langkah progresif ini, Desa Punggul dinobatkan sebagai salah satu dari 10 desa terbaik nasional dalam keterbukaan informasi publik tahun 2021. Bahkan Badan Pusat Statistik menetapkan Punggul sebagai desa cantik atau desa cinta statistik. Cerita Desa Punggul mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi tidak harus meninggalkan akar budaya. Justru dengan teknologi, kita bisa melestarikan tradisi sambil melayani masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang Smart ASN menuju Good Governance serta penerapan literasi digital. Kita mulai dulu dengan pertanyaan paling mendasar. Apa sih Smart ASN itu? Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga adaptif terhadap perubahan zaman, melek teknologi, berintegritas tinggi, dan mampu melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Ciri-ciri Smart ASN itu antara lain, terampil menggunakan teknologi digital, berorientasi pada pelayanan publik, kolaboratif dan terbuka terhadap perubahan, mampu berpikir kritis dan kreatif, serta memiliki integritas dan etika profesional. Smart ASN ini bukan hanya jargon, melainkan bagian dari roadmap menuju birokrasi yang modern, profesional, dan transparan alias menuju good governance. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan good governance. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip-prinsip yang menjamin pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. ASN memegang peranan penting di sini karena merekalah ujung tombak dalam implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Smart ASN sama dengan pondasi good governance. Bayangkan jika semua ASN mempunyai kemampuan literasi digital yang baik dan bekerja dengan integritas, maka pelayanan publik akan jadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel.
Sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu literasi digital. Literasi digital bukan hanya cuman soal bisa pakai Zoom atau kirim email. Ini mencangkup antara lain yang pertama, kemampuan memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi digital. Yang kedua, etika digital, yaitu tahu batasan dan aturan di ruang digital. Yang ketiga, keamanan cyber, yaitu menjaga data dan informasi pribadi maupun instansi. Dan yang terakhir, keempat, kolaborasi digital, yaitu bekerja secara efisien lewat platform digital. Dengan literasi digital yang baik, ASN bisa memberikan layanan publik berbasis digital, meminimalisasi birokrasi, manual yang lambat serta mengurangi potensi korupsi karena semua bisa diaudit secara digital. Bayangkan, pelayanan perizinan, pengaduan masyarakat, hingga pengelolaan keuangan dilakukan secara digital, semuanya transparan, cepat, dan terekam. Tentu saja, kita masih menghadapi tantangan di dalam literasi digital ini. Seperti yang pertama, masih ada ASN yang masih belum akrab dengan teknologi. Kedua, infrastruktur digital di daerah belum merata. Yang terakhir, budaya kerja lama yang masih resistensi terhadap perubahan. Dan yang menjadi solusinya yaitu yang pertama, pelatihan berkelanjutan, yaitu ASN perlu terus mengupdate pengetahuan tentang digital. Dan yang kedua, digital leadership, yaitu pimpinan yang harus menjadi role model di dalam hal ini. Ketiga, kolaborasi lintas sektor, yaitu sinergi antara pusat dan daerah, antar instansi, bahkan dengan swasta. Dan yang terakhir keempat, intensif berbasis di kinerja digital, yaitu ASN yang adaptif harus diapresiasi. Di era digital ini, kita tak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama. Dunia berubah cepat dan masyarakat makin kritis. Untuk itu, mari kita sama-sama bergerak menjadi smart ASN yang aktif, melek digital, dan siap mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, ASN bukan sekedar pekerjaan, tetapi panggilan untuk melayani. Sebagai kata penutup untuk video kali ini, yaitu Smart ASN bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Literasi digital bukan tambahan, tetapi fondasi. Sampai di sini dulu pembahasan tentang relevansi digital Desa Punggul dan Smart ASN menuju good governance serta penerapan literasi digital. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap melayani. Salam Smart ASN.